Geger. Timnas Indonesia U23 malam kemarin baru saja berjuang melawan Timnas Irak untuk memperebutkan juara ketiga pada Piala Asia U23 2024 di Qatar. Timnas Indonesia menempati posisi keempat karena Irak berhasil menang dengan skor 2-1. Kita kasih lihat sedikit yuk momen pertandingan kemarin. So then from the defender, goalkeeper exposed, York, a really good... All right, you see, defender, got in all sorts of trouble, and then you see it, takes full advantage. It's the first misread there from Indonesia at the back. And it just see him moves on to 4. Berkat hal tersebut, Irak berhasil maju ke Olimpiade Paris 2024. Meskipun begitu, pencapaian Garuda Muda di Piala Asia U23 begitu luar biasa. Tampil sebagai tim debutan, tapi mampu menjadi salah satu dari 4 tim terbaik di turnamen ini. Kami segenap tim Pagi-Pagi Ambyar turut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Timnas Indonesia U23. Kami sangat bangga. Bola banget. Bolanya mana, bro? Bro. Harus dong. Ayo dong kalau bola tuh kalau menang gol, bola tuh gini. Karen mah nggak asik. Tapi gini ya Karen, walaupun lu nggak ngerti bola, tapi lihatlah masyarakat Indonesia. Banyak juga masyarakat Indonesia di luar sana yang sebetulnya nggak begitu paham bola, tapi ketika timnas main akan selalu memberikan dukungan dan juga semangat yang sangat luar biasa ya. Kita mengapresiasi ya. Indonesia itu semangatnya luar biasa. Oh banget. Dari pendukung, pemain, pelatih semuanya luar biasa. Betul. Jangan banyak mengkritiknya atau menghinanya, tapi harus lebih banyak mensupportnya, mengapresiasi karena belum tentu kalian berada di posisi mereka. Tahun depan atau tahun kapan misalkan ada lagi timnas kemarin di Doha. Kita terbang ke Doha dong, kita ngeliput. Tapi ya gini ya, ini ngomongin soal apresiasi warga Indonesia, masyarakat Indonesia ketika Piala Asia U23 kemarin di Qatar. Kalau Anda saksikan di stadion di mana tempat Indonesia mereka bertanding melawan lawan apapun selalu penuh dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menyumbang luar biasa sekali penonton terbanyak sepanjang Piala Asia U23. Terbanyak, terkompak. Betul, kita juga tahu bahwa tadi malam membuat kita deg-degan sekali walaupun pada akhirnya di babak semifinal Indonesia dikalahkan Irak dengan skor 1-2 yang artinya memang secara otomatis peringkat pertama, kedua dan juga ketiga termasuk Irak berhasil melaju ke Olimpiade Paris di 2024. Tapi tenang, Indonesia kita juga harus berikan apresiasi karena ini adalah sejarah yang sangat luar biasa, prestasi tertinggi karena Indonesia berada di peringkat keempat Piala Asia U23. Yang artinya Sobat Ambyar, bravo Indonesia. Kesempatan Indonesia untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar karena nanti Indonesia akan bermain di babak playoff melawan salah satu perwakilan dari benua Afrika, Guinea. Jika memang menang, Indonesia dipastikan akan turut serta dalam Olimpiade di tahun 2024. Amin, semangat. Tapi guys, menang kalah soal biasa lah. Kemarin kalah 1-2 tidak masalah. Tapi yang harus kita apresiasi, kami di sini keluarga besar Pagi-Pagi Ambyar mewakili masyarakat Indonesia kepada Timnas U23 termasuk juga official dan juga kepada pelatih Sintayong. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Semangat Indonesia. Keren banget. Keren Indonesia. Indonesia. Nah, di pagi hari ini Sobat Ambyar, kita akan hadirkan, ini ada seorang ibu yang sangat luar biasa mendidik anaknya sampai akhirnya bisa bergabung menjadi Timnas U23 dan menjadi penyelamat di saat Indonesia melawan Korea Selatan berhasil menggagalkan 2 gol penalti sekaligus. Seorang kiper
yang bermain di Persebaya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan sang ibunda tercinta. Ini dia Ibu Erna dan mantan timnas Indonesia Syamsir Alam. Halo Ibu, pagi. Hai Syamsir, apa kabar? Selamat pagi Ibu Erna, apa kabar? Wih, ini nih jagoan kita. Ibu silakan. Ini dia Ibu Erna, ibunda tercinta dari Hernando Ari, betul ya? Iya. Keren banget Hernando Ari, mainnya luar biasa. Dan juga Syamsir Alam yang juga pernah membela Indonesia, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Buat Ibu Erna dan juga Syamsir Alam, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Ibu pasti nonton dong semalam ya? Semalam lihat. Irak, Sekarang Indonesia. belum bisa tidur. Belum bisa tidur. bisa Nggak lihat apa-apa Bu, pastinya. kalah menang soal biasa, biasa, ya. iya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Pastinya juga kalau ngomongin soal penampilan berharap yang terbaik. Tapi kalau dari Ibu sendiri, tanggapannya. Kita akan minta tanggapan Ibu pertandingan semalam, tapi silakan boleh duduk dulu. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Ibu Erna dan juga Syamsir Alam. Nih Syamsir Alam pasti nonton dong. Orang dia setiap pertandingan timnas U23 komen mulu di media sosial ya. Tapi kita mau ke Ibu Erna terlebih dahulu. Perasaan Ibu tuh kalau nontonin Hernando Ari ketika timnas U23 berlaga di Qatar, itu seperti apa sih deg-degannya Bu? Sebelum bermain bersama Irak tadi malam. Iya. Rasanya cemas sekali ya Mas ya. Kita itu deg-degan itu tuh sebelum mau main sampai selesai sampai sekarang aja masih. Iya. Karena lihat penampilan anak-anak kita timnas U23 itu memang bagus ya. Bagus banget. Iya, bagus sekali. Ya karena ini belum ada kesempatan. Belum rezeki. Iya, Belum belum rezeki. rezekinya. Iya. 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 Tapi kesempatan masih ada. Masih ada. Babak playoff nanti ya. Insya Allah. Ibu, semalam menonton Irak lawan Indonesia sama siapa aja Bu? Sama kru-krunya. Sama kru kan? Tuh ya Bu. Tuh. Sama pagi-pagi. Oh, sama pagi-pagi ambiar. Oh, lu ajakin nonton bareng ya. Oh, oke. Gimana Bu semalam nontonnya? Ya semalam nonton itu ya sempat cemas sekali ya. Buat cemas sekali kita selalu doa terus ya. Supaya putra kita, timnas kita menang, lolos gitu ya. Tapi kebelakangan seperti ini saya nggak tahu. Gak apa-apa Bu, prestasinya juga sudah sangat luar biasa sekali. Iya. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar bagaimana reaksi Ibu Erna, ibunda tercinta dari Hernando Ari saat menyaksikan pertandingan tadi malam. Iya. Fokus, ya nak, konsentrasi, ya baca doa, ya, wis ngono sih. Berikan kemenangan ya Allah putra kami ya Tuhan Hari. Scored 3 minutes into stoppages at the end of that one. Still going, this is a McNulty does well. And just swings at the ball. Does this. Oh, cleared! Hit into the ground by Joe Ayon. Sure. It's Suleiman. The height there. Oh! From Janet. Sneaks through Hussein Hassan. And Indonesia in the lead. First ever knockout stage. As it good delivery. Contact there from the defender. Goalkeeper exposed. Goal. Oh, Ali Jassim. The defender got in all sorts of trouble, and Ali Jassim takes full advantage. There's the throw, there's the goalkeeper who's missed it! Multi-layered on the line, Iraq get it away. Drama to the very, very last second here, and that is that. For Iraq, it's Biabanu. Ibu heboh banget ya Bu. Heboh teriak-teriak. Ibu paham Bu yang diomongin tadi apa? Ibu paham nggak?
Kayaknya ibu paham deh. Ibu paham pertandingannya. Yang ngomong-ngomong juga, kita nggak tahu ibu paham bisa dia. Iya, siapa tahu bisa loh bahasa Arab. Tapi ibu tadi kita ngeliat momen ibu sempat video call sama Hernando Ari ya. Iya. Itu berapa jam sebelum bertanding? Waktu perjalanan mau ke sini itu waktu naik mobil, dia bilang, Mas saya minta doanya ya Mas, tapi saya minta doanya Mas, saya bilang gitu. Tapi saya tuh enggak dengar. Waktu saya masih sepaneng kan. Iya. Sepaneng Bu. Kenapa sepaneng Bu? Sepaneng. Ya, sepanang tuh kan. Kolesterol kali Bu, bukan sepaneng. Udah sere. Kenapa? Iya. Pusing. Iya, Karena stres. tegang kan lihat Iyalah, putra kami mau main Betul, itu betul. kita tuh usahanya gimana Betul, gitu loh ya. Oke. Supaya lolos gitu ya. Ya ibu sampaikan apa ke Hernando Ari? Manggilnya apa sih? Mama. Iya. Kalau manggil ke Hernando Ari apa? Nah, Nando. Nando. Tapi kalau di HP itu Nang, saya bilang gitu. Pas video call ibu pesannya apa buat Nando? Nang, saya ingat pesan Mama selalu fokus, optimis ya, doa selalu kalau mau masuk ke lapangan selalu doa ya Nang, jangan sampai enggak. Iya dong. Doa Mama selalu buat kamu. Nando bilang apa? Ya Mah, makasih ya Mah ya. Udah ini saya mau tempur dulu Mah gitu. Bertempur untuk Indonesia ya. itu kan luar biasa ya niatnya bertempur dulu mah untuk Indonesia itu kan kebanggaan kita ya. Bangga pastinya ya. Betul. Jangankan Mama, kami aja Kami juga aja bangga. bangga. Ya. Tapi Samsyir Alam, gimana ngelihat penampilan timnas Indonesia U23 melawan Irak tadi malam? Walaupun kita sempat menggolkan terlebih dahulu ya. Udah luar biasa sih, tapi kemarin kan pasti beban mentalnya berat banget ya. Pasti. Walaupun target udah tercapai, tapi kan masyarakat kita tetap mau lebih dan lebih prestasinya gitu. Tapi kemarin udah sempet cetak gol duluan dan terlihat Irak memang gak panik gitu. Karena ketika Indonesia disamain skornya, Indonesia kelihatan panik gitu kalau menurut saya. Jadi ya udah gak apa-apa, tapi kita masih ada kesempatan tanggal 9 Mei nanti di Paris lawan Guinea. Mudah-mudahan bisa dapat tiket Olimpiade sih. Mudah-mudahan ya, jadi kesempatan masih terbuka lebar, bola itu bundar apapun bisa terjadi. Kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini komentar netizen tentang pertandingan tadi malam Indonesia melawan Irak. Nathan dari awal konsisten sendiri. Ada supporter deh. Mending naturalisasi semua kalau gini. Terima kasih Garuda Muda atas perjuanganmu, kau di hatiku selamanya. Gak apa-apa kalah sampai detik ini aja, gue masih bangga sama nggak percaya timnas Indo bisa sampai di titik ini. Iya. Kalian hebat banget. Betul. Gak ada yang perlu disesali karena mereka semua sudah berusaha. Iya. Kasih yang terbaik buat kita semua. Iya. Greget posisi Kelly offside mulu, terus Arhan mudah kali dilewati. Tapi Arhan tuh hebat loh, lemparan bolanya itu ibarat lemparan bola antar pulau antar provinsi loh ya. Jauh banget. Kayak bus ya. Iya. Dari pulau provinsi ya. Bener loh, tapi Bus lintas asing. itu kalau komentar, iya komentar. Namanya juga kami sebagai masyarakat Indonesia, netizen juga pasti ya komentar begitu itu sebagai salah satu bentuk cinta mereka dan berharap yang terbaik bagi timnas. Betul. Tapi kita juga tahu sejak kepemimpinan Sintayong sampai dengan sekarang kurang lebih, koreksi saya kalau salah, ada kurang lebih 11 pemain naturalisasi. Tanggapan Samsyir Alam sebagai mantan pemain timnas, gimana tuh melihat naturalisasi jumlahnya sampai 11 nih kurang lebih? Kalau saya sih setuju, karena kan rata-rata dari mereka atau hampir semuanya punya darah keturunan Indonesia juga. Betul. Gitu. Jadi ketika mereka lahir kan mereka nggak bisa pilih mereka mau dibawa kemana sama orang tuanya. Gitu. Jadi mungkin sekarang adalah waktu mereka untuk pulang kembali membela tanah air mereka yang tercinta. Gitu. Mungkin kita harus mengganti kata-kata naturalisasi barangkali ya. Pemanggilan kembali ke tanah air. Iya, betul. Karena kan mereka juga ada darah Indonesianya. Seperti yang Samsyir Alam bilang, ya barangkali orang tuanya pindah ke negara mana, kemudian mereka lahir di sana, tapi mereka ada darah Indonesia, maka dipanggil kembali ke Indonesia. Karena kalau kita lihat negara-negara tetangga, saingan kita di Asia Tenggara, mereka punya komentar miring tentang naturalisasi ini yang mereka bilang sih kayaknya kok agak berlebihan Indonesia begitu banyak sekali naturalisasinya ya. Tapi bagaimanapun juga itu dia bahwa Indonesia begitu beragam, termasuk mereka yang pada akhirnya kembali ke Indonesia untuk membela merah putih. Iya. Sebagai pelatih tuh Sinta Bahir bagus sekali ya. Sintayong. Buat Sobat Ambiar dan juga buat
Mama Erna, kita mau kasih lihat. Ini momen di saat Hernando menyelamatkan gawang Indonesia. Keren banget aksinya, kita mau kasih lihat. Ini dia. Nice sight, I suppose you might say, for Hernando. It's stoppages at the end of that one. Aduh. Itu aksi Hernando Arif. Tapi yang paling mengesankan ketika babak perempat final ya melawan Korea Selatan, kita tahu itu penaltinya begitu panjang dengan skor 11-10. Kayaknya saya jarang banget nonton bola sampai penaltinya sampai angka 11 gitu ya. Penyelamatannya juga luar biasa. Ibu saat melihat adu penalti Indonesia melawan Korea Selatan babak perempat final, gimana perasaannya Bu? Deg-degannya pasti wow luar biasa sekali ya. Deg-degan saya sempat nangis itu, ya. Nangis berusaha berdoa gimana caranya putra kita supaya lolos. Ketika akhirnya Hernando Ari berhasil menggagalkan 2 gol penalti dari Korea Selatan, Ibu saat itu reaksinya gimana? Loncat-loncat Bu? Sampai naik genteng kita denger ya? Bukan naik genteng lagi, naik rijing kayak pemain dangdut. Kayak Nasar itu pasti. Pasti sampai teriak tuh ya berhasil menggagalkan gol Korea Selatan. Sama doanya tambah kenceng. Iyalah, pastilah. Syamsir Alam, kalau kamu sendiri melihat sosok Hernando Ari seperti apa? Kiper yang luar biasa gitu. Kalau kita lihat postur tubuhnya kan orang tuh idealnya kiper itu kan tinggi gitu, tapi Hernando ini punya kelebihan refleksnya bagus, terus loncatannya juga bagus walaupun dia kecil. Dulu ada kiper namanya Peruzzi, itu kiper Itali, nggak terlalu tinggi tapi bagus ke Hernando. Dan kemarin pas penalti itu Hernando nggak cuma nahan bola, dia kan juga harus nendang juga. Betul. Sampai kiper kan. Kiper lawan kiper ya. Nah ya itu kan tidak mudah buat seorang kiper gitu, tapi mungkin berkat doa ibu jadi bisa diatasi juga sama Hernando gitu. Kemarin setelah pertandingan Indonesia melawan Irak, Nando sempat video call lagi nggak setelah itu? Iya. Pertandingan Ibu. Setelah pagi ya. Bilang apa katanya? Iya. Mah, aku tahu Mama nggak bisa tidur nih. Iya Nang, kamu kok tahu? Tahu Mama nih masalahnya kemarin itu nangis jadi nggak bisa tidur. Mama tuh dilihat aku aja pokoknya. Fokus sama Mama itu pengen aku tuh doa kenceng aja Mah gitu. Ya. Oh gitu Bu. Iya. Ikhtiarnya dari Hernando, doanya dari Hernando dan juga dari Mama ya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal Hernando dan juga Mama, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Cerita Ibunda Hernando Ari ziarah ke makam suami hingga telepon sang putra jelang laga timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan U23. Jadi ketika pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan atau tim lainnya, Mama ziarah kubur. Iya, saya selalu ziarah ya. Setiap kali mau tampil melawan mana aja itu saya selalu ziarah. Ya, supaya memperkuat iman anak saya. Iya. Iya. Mohon maaf, papanya Hernando berpulang di tahun berapa? 2020. 2020. Iya. Saat itu Hernando sudah bergabung bersama dengan timnas? Sudah. Apa pesan dari almarhum untuk Hernando yang saat itu sudah bergabung bersama dengan timnas? Ya papahnya bilang Kenapa, Ma? Kenapa? Masih ingat kalimatnya? selalu ya, karena ini putra kami Hernando saat ini dorongan oleh ayahnya masuk ke bola ini. Jadi papanya itu dulu bekas pemain, anaknya suruh ikut alurnya ayahnya. Jejak ayahnya. Gitu. Iya. Terus sampai sekarang, dulu tuh pemain ya. Dulu pemain 6 tahun jadi pemain, terus
2 tahun itu ikut klub, 2 tahun ikut klub, ternyata di klub itu kipernya nggak ada. Langsung Nando dibilang sama pelatihnya, Mas Nando mau nggak jadi kiper? Saya bilang mama dulu ya, bilang. Terus saya bilang, Nang, kamu jadi kiper tuh bagus karena kamu fakturnya juga dapat. Tur kalau kamu jadi kiper itu mesti main, nggak jadi cadangan, saya bilang gitu. Ya saya coba ya Maya, tak bilang papa dulu, ternyata papanya boleh. Akhirnya dikuliahkan privat ke Sumurpoto, sampai sekarang. Ya, jadi yang dorong putra kami Hernando Aris Sutaryadi ini dari papahnya. Dari almarhum. Yang Bapak. juga mendukung, memberikan Iya. support kepada Hernando Iya. karena almarhum juga pernah tergabung dalam salah satu klub sepak bola ya. Iya. Buat Mama, kita selalu mendoakan yang terbaik, bukan hanya Mama, tapi kami di sini pun mendoakan yang terbaik, bukan hanya untuk Hernando, tapi juga Timnas Indonesia U23 supaya nanti di babak playoff melawan Guinea bisa menang dan mencatat sejarah kembali, bisa bergabung di Olimpiade Paris. Amin. Ya, amin. Amin. Tapi buat Sobat Ambiar, kali ini kita juga akan memberikan pertanyaan bagi seorang Samsir Alam. Ya, kita tahu bahwa Samsir Alam ini juga pasti punya begitu banyak sekali unek-unek yang ingin disampaikan bukan lagi. mengenai timnas, termasuk juga komentator yang kemarin itu tuh, yang viral banget tuh komentatornya ya. Dibagi-bagi Ambiar, Samsir Alam kita akan undang ke kursi kegegeran. Let's go Samsir Alam. Samsir Alam. Baik. Ini akan berhubungan dengan Timnas Indonesia. Samsir yang pernah bergabung bersama dengan Timnas Indonesia. Kali ini kita minta pendapat kamu ya. Baik, sebagai mantan Timnas, 3 kata untuk PSSI yang sekarang. PSSI ya, bukan Timnasnya ya, PSSI. tapi PSSI ya. Mantap, lebih baik, menyala. Kalau mantap, lebih baik, menyala. Kalau PSSI jawaban kamu gimana? Jangan berat. Kurang baik, kurang mantap, kurang menyala. Oh, wow. Dari segi mananya bisa? Kurang mantapnya kenapa? Dari segi kepedulian ke pemain, dari segi kreativitas untuk membangun masyarakat kita lebih cinta sepak bola, dari segi ya kreatif sama marketing juga kurang. Oke, baik, Samsir Alam. Kita tahu sekarang ada satu nama yang begitu viral di media sosial. Walaupun sebetulnya sosok yang satu ini juga bergelut di sepak bola sudah cukup lama ya. Tapi kita tahu komentarnya sekarang ini membakar emosi masyarakat Indonesia. Dia adalah Bung Toel. Baik, Samsir Alam. 3 kata untuk Bung Toel. Apa tuh? 1, apaan sih? Oh, oke. Apaan sih? Tuh. 2, nggak jelas. Ketiga. 3, nggak usah sok lawan arus. Nggak usah sok lawan arus. Yang pertama apaan sih? Yang kedua Nggak jelas. Yang ketiga Jangan sok lawan arus. Aduh. Gimana Iya. tuh? itu 3 kata buat Bung Toel katanya. Gak usah sok lawan arus. Toel. Emangnya jalan di puncak ya melawan arus ya. Oke, Bung baik. Toel, jangan lupa mampir ke sini. Oke, baik, pertanyaan berikutnya. Sampaikan segala unek-unek kamu, isi hati kamu dan juga pikiran kamu yang paling jujur untuk Bung Toel. Sampai sekarang belum ngerti apa alasannya selalu mengkritik Sintayong. Padahal Sintayong semenjak datang ke Indonesia banyak banget prestasinya.
sampai sekarang nggak ngerti kenapa ngomong ketua PSSI Pak Erick Thohir selalu menyuapi Sintayong, itu nggak paham kenapa. Terus sampai kemarin ketika Nathan udah balik harus ke klubnya, tiba-tiba Pak Erick ya ngelobi klubnya buat ngebela timnas lagi, Sintayong nggak setuju. Katanya ini harusnya challenge dong, challenge gimana sih? Ini yang dipertaruhkan kan nama negara gitu, Indonesia, dan udah nggak bisa main-main lagi. Gitu. Jadi ya maksudnya yang realistis aja lah, bro. Ya namanya juga komentar ya kan, orang bebas berkomentar apapun sebetulnya ya. Tapi yang terpenting komentarnya tidak menyakiti siapapun. Oke, baik, dan pertanyaan berikutnya. Kita tahu salah satu kontroversi ketika Indonesia di babak perempat final melawan Uzbekistan ya. Di saat melawan Uzbekistan kita tahu kita kalah dan kontroversi wasit ini juga viral di media sosial. Tanggapan kamu soal wasit yang memimpin timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Bagaimana tanggapannya? Pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan. Kurang suka sama wasit yang memimpin dan juga wasit yang ada di ruangan VAR, karena menurut Alam kemarin itu gol kita itu nggak offside, terus yang Witan itu harusnya dapat penalti. Jadi yang wasit memimpin waktu lawan Uzbekistan, kalau tiba-tiba memimpin Indonesia terus harus ke GBK, ya pikir 2 kali. Oh wow. Tapi kan kita cinta damai di Indonesia. Cinta damai, Cinta damai, kita cinta damai. Takutnya disorakin gitu. Iya. Oke baik, satu pertanyaan terakhir. Jika Hernando Ari adalah penjaga gawang, pantaskah posisi Hernando Ari digantikan oleh Keren Delano? Dengerin, gak usah si Alan yang jawab, gua gak pantas iklannya, udah gak pantas. Gak pantas. Kita kembali saat lagi, tetapi bagi Ambiar. Menaklukkan dunia, jangan berharap.